Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum belajar, kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak ibu semuanya, untuk pembelajaran kali ini anak ibu harus tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran. Nah, ya. Sekarang yang ibu ingin tanyakan, di dalam tubuh manusia itu ada 90% air. Nah, air tersebut disebut dengan apa? Ya, benar sekali, disebut dengan darah. Nah, darah itu akan dipompa oleh jantung, kemudian nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh pembuluh darah. Nah, selanjutnya ada kebutuhan utama pada manusia untuk hidup. Kebutuhannya adalah, ya benar sekali, kebutuhannya adalah makan. Nah, untuk mengolah makanan kita memerlukan suatu sistem. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang sistem sirkulasi dan sistem pencernaan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, anak-anak ibu nanti mampu menganalisa tentang struktur dari sistem sirkulasi dan sistem pencernaan. Yang kedua, nanti anak ibu mampu menjelaskan tentang kelainan dan gangguan pada sistem sirkulasi dan sistem pencernaan. Sistem peredaran darah pada manusia. Nah, adalah serangkaian dari pipa atau pembuluh darah yang berisi cairan berupa darah dan dihubungkan dengan suatu pompa, yaitu jantung. Pada sistem peredaran darah manusia tersusun atas 3 komponen. Komponen yang pertama itu adalah darah, yang kedua adalah jantung, dan yang ketiga adalah pembuluh darah. Nah, coba Ananda perhatikan gambar di atas. Pernahkah Ananda tersayat pisau? Nah, ketika tersayat pisau, permukaan kulit kita akan mengeluarkan cairan berwarna merah, yaitu yang disebut dengan darah. Apa sih peranan darah bagi kehidupan? Ternyata sangat besar. Nah, volume darah mencapai 7% dari berat badan kita loh, sekitar 5 liter. Nah, setetes darah sama dengan 5 juta sel darah per milimeter kubik. Jadi, apakah fungsi darah? Nah, apa sajakah komponen penyusun darah? Nah, fungsi darah adalah ada 3 kategori fungsi darah. Nah, kategori yang pertama adalah sebagai pengiriman, yang kedua sebagai pengaturan, dan yang ketiga sebagai perlindungan. Fungsi darah yang pertama adalah sebagai pengiriman gas-gas, yaitu oksigen dan karbon dioksida, nutrisi, serta sampah metabolis. Kemudian yang kedua ada pengaturan suhu tubuh, pengaturan pH normal, atau pengaturan volume atau tekanan cairan. Yang ketiga sebagai perlindungan terhadap hilangnya darah dan terhadap infeksi. Kemudian komposisi darah terdiri atas 2. Yang pertama ada plasma darah dan ada sel darah. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping, itu merupakan bentuk komposisi darah. Bagian atas itu disebut sebagai plasma darah, sedangkan bagian bawah itu disebut dengan sel darah. Nah, plasma darah itu terdiri dari 2, yaitu protein plasma dan serum. Sedangkan protein plasma itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada albumin, ada globulin, dan fibrinogen. Sedangkan serum sendiri terdiri dari air dan garam serta gas, ya. Kemudian kita lihat sel darah. Sel darah terdiri dari eritrosit atau sel darah merah, leukosit, sel darah putih, dan trombosit terdiri dari keping darah. Nah,
Coba kita perhatikan kembali ya bentuk-bentuk atau struktur dari sel darah. Nah, bisa kita lihat itu bentuk dari sel darah merah atau yang disebut dengan eritrosit. Nah, bentuknya seperti ping konkav. Nah, kemudian ada yang kedua ada leukosit. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah trombosit atau keping darah. Selanjutnya adalah jantung. Jantung merupakan pompa penggerak cairan tubuh. Ukurannya kira-kira sekepal tangan dan terletak di atas diafragma. Nah, sepertiga jantung di sisi kanan dada, 2/3 jantung di sisi kiri dada. Kemudian ada 3 lapisan dari dinding jantung. Yang pertama itu ada lapisan epikardium atau letaknya di sebelah luar. Kemudian ada miokardium, itu letaknya di tengah, sedangkan endokardium itu letaknya di sebelah dalam. Nah, sekarang kita perhatikan struktur jantung. Nah, jantung terdiri dari bagian kanan dan bagian yang kiri. Bagian kanan itu terdiri dari serambi kanan, bagian yang kiri ada serambi kiri, bagian yang kanan itu ada bilik kanan, kemudian ada bilik kiri. Nah, ada beberapa pembuluh juga. Yang pertama ada katup tricupidalis, ada katup bicupidalis, kemudian ada vena cava inferior, ada aorta descendens. Kemudian ada aorta yang mengeluarkan darah dari jantung. Kemudian ada vena cava superior, ada vena pulmonalis sebagian kanan, kemudian ada vena pulmonalis sebagian kiri, dan ada arteri pulmonalis di sebagian kiri. Nah, sistem sirkulasi pada manusia terdiri dari sistem sirkulasi tertutup dan ganda. Kenapa tertutup? Karena mengalir melalui pembuluh darah. Dan kenapa ganda? Karena dalam sekali peredaran darahnya, darah melalui jantung sebanyak 2 kali. Nah, kita lihat sistem peredaran darah ganda. Nah, terdiri dari sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Nah, itu dia gambar sistem peredaran darah. Nah, kita lihat dulu sistem peredaran darah kecil. Nah, ini biasanya dimulai dari bilik kanan, kemudian menuju ke paru-paru. Nah, selanjutnya nanti menuju ke serambi kiri. Nah, itu untuk sistem peredaran darah kecil. Nah, kemudian untuk sistem peredaran darah besar, nah, dimulai dari bilik kiri menuju seluruh tubuh. Nah, kemudian nanti selanjutnya akan menuju ke serambi kanan. Nah, bagaimana sih mekanisme dari sistem peredaran darah pada manusia? Coba Ananda perhatikan gambar di samping. Ya, yang pertama, ya, darah yang kaya akan oksigen akan masuk ke bilik kiri, kemudian menuju aorta. Ya, aorta merupakan pembuluh darah terbesar. Ya, kemudian akan menuju ke kapiler. Nah, kapiler itu ada 2, ada bagian atas dan bagian bawah. Nah, kalau bagian atas akan mengalirkan darah ke tubuh bagian atas, sedangkan yang di bawah itu akan mengalirkan darah ke bagian bawah dari tubuh manusia. Nah, kemudian darah akan masuk ke serambi kanan dan kemudian menuju ke bilik kanan. Nah, setiap darah yang masuk ke bilik kanan akan masuk ke paru-paru. Nah, di sana juga nanti akan terjadilah
proses pertukaran ya CO2 dengan O2. Nah, selanjutnya darah akan masuk ke serambi kiri. Nah, begitu seterusnya. Nah, gangguan pada sistem sirkulasi itu ada stroke, ada hipertensi, ada hipotensi, ada varises, dan yang kelima ada arteriosklerosis. Nah, ayo kita jaga kesehatan kita ya. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, dengan rajin berolahraga. Yang kedua, menjaga pola makan. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Kita lanjutkan ya. Nah, apa itu sistem pencernaan? Nah, ada yang tahu tidak, Ananda? Apa itu sistem pencernaan? Ayo, kita makan loh setiap hari, jadi kita perlu ada sistem yang mencerna atau mengolah makanan kita. Oke, sekarang kita bahas sistem pencernaan makanan pada manusia. Kita ketahui dulu ya organ-organ pada sistem pencernaan. Nah, dimulai dari mulut. Nah, nanti di dalam mulut itu ada gigi, ada kelenjar ludah, dan ada lidah yang akan membantu proses pengolahan makanan. Kemudian dari mulut akan masuk ke kerongkongan. Selanjutnya menuju ke lambung. Nah, kemudian ada kelenjar pada sistem pencernaan, yaitu hati dan empedu. Kemudian selanjutnya makanan dari lambung akan masuk ke usus halus. Nah, selanjutnya dari usus halus akan menuju ke usus besar. Nah, kemudian yang terakhir nanti akan menuju ke saluran pembuangan, yaitu anus. Kita lihat organ yang pertama, yaitu mulut. Di dalam mulut itu terdapat lidah dan gigi. Lidah berfungsi untuk menelan dan membantu proses penelan makanan. Kemudian gigi itu mengunyah dan menggigit makanan. Nah, jadi fungsi dari mulut adalah mengunyah dan menghancurkan makanan. Baik, organ yang kedua adalah esofagus atau kerongkongan. Nah, panjangnya sekitar 20 cm ya, dengan diameter kurang lebih 2 cm. Nah, biasanya makanan yang tadi dari mulut menuju lambung itu dalam bentuk bolus dengan gerakan peristalsis. Nah, gerakan peristalsis ini terjadi akibat kontraksi dan relaksasi jaringan otot polos pada kerongkongan atau esofagus. Selanjutnya adalah lambung. Nah, lambung ini terdiri dari 4 bagian. Ada kardiak, biasanya letaknya dekat dengan esofagus atau kerongkongan, sedangkan fundus dan korpus dan juga filorus itu dekat dengan duodenum atau usus 12 jari. Nah, lambung sendiri merupakan kantong besar di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat menampung dan menyerap nutrisi dari makanan. Oke, kita lanjutkan ke kelenjar pada sistem pencernaan. Itu ada hati atau hepar dan empedu. Nah, organ hati ini biasanya berfungsi menetralkan racun yang terdapat atau yang terkandung dalam makanan dan kemudian disekresikan menjadi kandungan empedu. Nah, itu untuk hati dan empedu. Nah, sedangkan pankreas ini nanti akan menghasilkan kelenjar endokrin dan eksokrin, nah menghasilkan insulin dan getah pankreas. Nah, organ setelah lambung
itu adalah usus halus. Usus halus memiliki panjang 6 meter, terdiri dari 3 bagian, yaitu ada duodenum, kemudian ada jejunum dan ada ileum. Nah, kalau untuk fungsi dari usus halus itu adalah menyerap sebagian besar nutrisi yang terkandung dalam makanan. Biasanya makanan berada sekitar 6 sampai 7 jam di dalam usus halus. Oke, organ selanjutnya adalah usus besar. Usus besar ini merupakan organ antara usus buntu dan rektum, panjangnya sekitar 1,5 sampai 1,7 meter. Nah, fungsi dari usus besar ini adalah menyerap air dan menghapus sampah dari dalam tubuh. Nah, yang terakhir adalah rektum. Rektum itu adalah saluran terakhir pada usus besar, kemudian nanti akan menuju ke anus. Nah, anus sendiri berfungsi sebagai lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu untuk sistem sirkulasi itu terdiri dari 3 komponen. Komponen yang pertama yang harus kita ketahui itu adalah darah. Nah, darah sendiri terdiri dari 2, yaitu ada plasma darah dan sel darah. Nah, sel darah itu ada 3, yaitu ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, kemudian jantung. Nah, jantung terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang pertama itu adalah lapisan epikardium. Epikardium adalah lapisan paling luar. Yang kedua ada lapisan miokardium. Miokardium itu adalah lapisan tengah. Sedangkan yang ketiga itu adalah lapisan endokardium. Endokardium adalah lapisan paling dalam pada jantung. Nah, pada jantung juga terdapat 4 katup. Katup yang pertama itu ada katup tricuspidalis, yang kedua ada katup pulmonalis, yang ketiga ada katup aorta, yang keempat ada katup bicuspidalis. Nah, komponen yang ketiga pada sistem peredaran darah, sistem sirkulasi itu adalah pembuluh darah. Pembuluh darah itu terdiri dari 3, ada pembuluh darah arteri, ada vena, dan ada kapiler. Untuk gangguan pada sistem sirkulasi diantaranya ada stroke, ada hipertensi, ada hipotensi, dan ada varises. Nah, untuk sistem pencernaan itu biasanya dimulai dari cavum oris atau biasa disebut dengan mulut. Nah, di dalam mulut itu terdiri dari gigi, kemudian ada lidah, ada kelenjar ludah juga. Nah, kemudian selanjutnya nanti makanan yang masuk ke mulut akan dibawa menuju faring. Nah, dari faring menuju esofagus atau kerongkongan. Kemudian nanti menuju ke lambung. Nah, selanjutnya dari lambung akan menuju ke usus kecil, kemudian menuju ke usus besar. Selanjutnya nanti akan bermuara di anus. Kemudian untuk kelenjar dari sistem pencernaan itu yang pertama ada hati atau hepat, yang kedua ada pankreas. Nah, untuk gangguan pada sistem pencernaan itu yang pertama ada diare, ada wasir, ada hernia, kemudian ada sembelit juga.
semuanya untuk jawaban kuisnya dapat Anda kumpul di ruang kelas Ibu. Ibu tunggu jawabannya sampai jam pelajaran kita berakhir.